Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, Ditut. Ya, selamat siang. Untuk hari ini saya minta waktunya untuk wawancara terkait LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa penyebab rendahnya literasi membaca peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PJOK? Rendahnya literasi minat belajar anak ya. Kalau secara di lapangan, secara real dan nyata, hasil untuk minat anak-anak untuk membaca itu sangat kurang di PJOK. Ya, peserta didik terhadap literasi itu memang sangat kurang. Karena apa? Itu apa namanya itu? Ya, mereka itu lebih suka di lapangan daripada untuk membaca. Nah gitu kalau kita melihat dari segi PJOK-nya. Nah, terus lebih banyak dia maunya itu secara praktek ya, langsung itu biasanya Bu. Itu juga karena penggunaan media ya, penggunaan media yang secara berlebihan anak-anak, jadinya untuk minat baca itu sedikit banget karena dia sudah lebih banyak melihat media di handphone gitu itu biasanya. Terus untuk kurangnya perhatian juga terhadap orang tua. Kalau dia belajar di rumah otomatis dia tuh paling ya sendiri. Kalau dia tanya, ada sih beberapa orang tua yang memang betul-betul untuk mengajarkan anaknya di rumah, tetapi kebanyakan itu anak-anak belajar di rumah itu kurang perhatian kepada orang tua. Itu ya. Terima kasih. Untuk masalah yang kedua, kita di sekolah memiliki satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi peserta tersebut memiliki kesulitan belajar saat mengikuti pembelajaran PJOK di lapangan. Nah, bagaimana kira-kira itu Pak Tut? Memang kita di sini di sekolah SD Negeri 7 ada satu yang berkebutuhan khusus ya, yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan tertentu karena pembawaannya dia itu sejak lahir Bu. Iya, pembawaan sejak lahirnya. Sejak lahir. Di sini juga sebenarnya dia butuh dukungan dari teman-temannya. Nah, kita melihat di lapangan secara langsung dia kurangnya dukungan dari teman-temannya. Bahkan dia itu sempat dibully ya Bu ya. Nah, itu ada laporan kemarin itu Bu di siswa tersebut kepada salah satu guru kemarin. Nah, itu ya ketiga menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga anak tersebut dapat terpenuhi sesuai kebutuhannya. Nah, kita sih dari guru-guru di sini belum menerapkan tersebut. Nah, kita berharap nanti ke depannya kita akan menjalankan dan menerapkan pembelajaran secara diferensiasi. Ya, untuk yang ketiga, komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik masih sangat terbatas. Bagaimana cara menanganinya? Ya, keterbatasan orang tua peserta didik Bu. Jadi dia tuh mendampingi anaknya dengan alasan selalu sibuk. Nah, sibuknya bekerja dari orang tua, dia menyampaikan hal seperti itu. Nah, terus kurang percaya diri menyampaikan kesulitan saat pembelajaran berlangsung kepada gurunya di lapangan langsung. Masih malu-malu gitu Pak ya? Malu seperti itu. Jadi memang sih itu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru untuk menerapkan bagaimana
mendidik anak itu tidak secara teori saja, tetapi secara mental, dan supaya dia bisa berkomunikasi. Dan itu kita sudah terapkan, mudah-mudahan dengan pembelajaran tersebut anak-anak mampu menerapkan apa yang kita berikan dan bisa memberikan suatu penjelasan atau menerangkan apa yang kita berikan kepada siswa. Pak, inti yang keempat, faktor guru belum memaksimalkan model pembelajaran yang bervariasi sehingga kurang menarik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak yang seperti itu? Belum memaksimalkan model pembelajaran yang kurang menarik, Bu, ya. Ya. Kalau di situ memang untuk memberikan sistem pembelajaran yang akan membuat peserta didik termotivasi, itu ya dengan bersikap aktif dan kreatif dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu yang kita akan terapkan untuk kedepannya seperti itu. Ya. Jadi kurangnya Ya. Guru kurang ya Pak ya? Ya. Ya, guru Di kurang sini kurang menerapkan karena ya model pembelajaran yang inovatif. Inovatif ya, seperti itu. Oke, yang kelima Pak. Nah, ini penyebab guru kurang terampil menggunakan soal HOTS ya. Higher order thinking skill. Ya, bagaimana tanggapannya ini ke Pak? Kalau di sini di SD Negeri 7 Daupuri, kalau untuk masalah tentang soal HOTS itu kita sudah jalankan. Ya, tetapi ketika pada saat kita tidak menjelekkan atau menyampaikan sesuatu kepada guru yang lain, tidak. Ketika pada saat kemarin di ulangan akhir semester ini sudah mengumpulkan soal-soal kemarin, itu ternyata banyak yang tidak menggunakan HOTS. Lalu saya pribadi di sini sudah menerapkan hal tersebut untuk menjalankan, ya, tetapi masih ada kurangnya. Kita juga perlu belajar untuk kedepannya, istilahnya supaya soal-soal yang kita kerjakan lebih menantang, tetapi tidak begitu sulit buat anak-anak seperti itu. Oke, sukses Pak. Dan yang terakhir Pak, penyebab guru masih belum terampil menggunakan media inovatif. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah Bapak sudah menerapkan tapi belum atau masih belajar? Kalau guru di sini sudah menerapkan itu, tetapi tetap akan belajar lebih baik lagi seperti itu. Ini kan sudah menjadi ikon dan menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru untuk supaya mampu mengikuti ya pembelajaran inovatif tersebut dengan menggunakan berbasis IT ya. Jadi namun di sini kita masih tetap perlu belajar bagaimana sistem yang lebih sistematis lagi, lebih efisien lagi, supaya anak-anak itu lebih mampu menangkap dengan lebih mudah, lebih ceria, lebih gembira. Artinya karena mudah-mudahan apa yang diterapkan oleh pemerintah, kurikulum mereka ini, anak-anak ini setiap belajar itu dia merasa merdeka. Jadi kesimpulannya, kemampuan guru merancang media berbasis IT itu masih rendah Pak Ngi. Masih rendah. Berarti kita perlu untuk belajar lagi untuk merancang yang lebih ya, agar menarik perhatian betul, peserta didik dalam pembelajaran. Ya. Sekian wawancara Tiang terkait eksplorasi penyebab masalah. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Om Santi 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 Om Santi 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 Om.